Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alfi Anjani dengan NPM terakhir 014, Anissa Mutiara Hafsari dengan NPM 084, Ari Prihatini dengan NPM 053, Isna Robiatul Adawiyah dengan NPM 098, Rasya Jumala Zain dengan NPM 080, dan Sofia Salsabila dengan NPM 075. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni upaya pengembangan tanaman pisang mas bebas patogen melalui metode kultur meristem. Baik, yang pertama adalah bagian tumbuhan yang dikultur. Bagian yang digunakan sebagai eksplan adalah jaringan meristem pada pisang mas jenis Musa Paradisia KL. Eksplan yang digunakan berasal dari mata tunas pisang yang diisolasi bagian meristem apikalnya. Mata tunas tersebut berada pada bagian bawah atau bonggol. Lebih jelasnya terlihat pada gambar yang sudah dilingkari. Keuntungan dengan adanya kultur meristem ini mampu menghasilkan bibit tanaman yang bebas virus, penyakit yang disebabkan oleh jamur dan bakteri, serta diperolehnya bibit yang identik dengan induknya. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perkembangbiakan eksplan tanaman pisang dengan metode kultur meristem, yaitu berpengaruh terhadap peningkatan keberhasilan tanaman. Di antaranya yang pertama, yaitu peningkatan kecepatan waktu yang diperlukan untuk induksi tunas. Hal ini diberikan BAP yang semakin ditingkatkan, yaitu sampai konsentrasi 4 ppm, memberikan waktu induksi yang semakin cepat. Begitu pula dengan penambahan NAA yang dikombinasikan dengan BAP yang mampu merangsang proses induksi tunas lebih baik. NAA berperan dalam pengenduran dinding dan pemelaran sel-sel sehingga akan mempercepat proses pertumbuhan jaringan tersebut. Sedangkan BAP yang ditambahkan yaitu efektif untuk memacu proses pembelahan sel, sehingga sel-sel dari jaringan meristem pisang tersebut masih aktif membelah dan mampu berkembang menjadi tunas-tunas tanaman pisang. Yang kedua yaitu jumlah tunas yang terbentuk dari ekspan jaringan meristem. Sel-sel pada jaringan meristem dengan penambahan NAA dan BAP mengalami proses pembelahan lebih cepat. Hal ini karena proses pemuluran dan pemanjangan dinding sel oleh auksin, sehingga akan lebih mempermudah proses pembentukan tunas dan meningkatnya proses pembelahan sel yang akan memacu pembentukan tunas-tunas baru dari jaringan meristem. Kemudian yang ketiga yaitu ada peningkatan jumlah tunas yang terbentuk dari berbagai media multiplikasi. Penambahan zat pengatur NAA dan BAP itu berpengaruh terhadap jumlah tunas yang terbentuk lebih banyak karena adanya proses embriogenesis yang dipacu oleh zat pengatur tersebut yaitu NAA dan BAP, sehingga proses embriogenesis meliputi terbentuknya tunas maupun akar pada eksplan pisang. Selanjutnya yang terakhir yaitu peningkatan jumlah akar dan panjang akar pada media induksi akar. Penambahan NAA pada medium induksi tunas mampu memberikan respon yang cukup baik terhadap jumlah tunas yang tumbuh. Kemudian pada media multiplikasi ternyata proses pemanjangan akan berjalan, sehingga penambahan NAA pada media induksi akar ternyata mampu merangsang pemanjangan akar. Nah, selanjutnya yaitu mengenai teknik yang dilakukan dalam penelitian. Jadi, penelitian ini menggunakan metode percobaan di laboratorium. Terdapat 3 teknik yang dilakukan dalam percobaan, yaitu yang pertama ada induksi tunas, yang kedua multiplikasi tunas, dan induksi akar. Induksi tunas ini dilakukan dengan cara menanam jaringan meristem dalam medium. Kemudian ditentukan medium yang paling banyak menginduksi pembentukan tunas setelah 16 minggu kultur. Selanjutnya, tunas yang sudah terbentuk kemudian dipindahkan ke medium subkultur dengan tujuan memperbanyak tunas. Selanjutnya yang kedua yaitu multiplikasi tunas.
Multiplikasi tunas ini dilakukan pada medium dengan kombinasi pemberian BAP 2-6 mg dan NaA 0,1-0,3 mg. Panjang tunas dan jumlah daun yang terbentuk dihitung media multiplikasinya. Nah, yang terakhir yaitu induksi akar. Jadi induksi akar ini terdiri atas dua faktor, yaitu konsentrasi BAP dan NaA. Nah, medium yang digunakan yaitu medium dasar MS dengan penambahan zat pengatur tumbuh NaA dengan konsentrasi 0,1 sampai 0,5 mg tanpa BAP. Kemudian induksi akar ini dilakukan dengan tunas lengkap dan daun yang diperoleh dari multiplikasi yang ditanam pada medium akar. Setelah 5 minggu kultur, kemudian diamati jumlah akar dan ditentukan medium kultur yang terbaik untuk menginduksi pembentukan akar tersebut. Selanjutnya adalah media yang digunakan dalam kultur jaringan, ialah menggunakan media dasar Murashik and Skok atau media MS, di mana media MS ini dicirikan dengan kandungan garam-garam anorganik yang tinggi. Media MS merupakan media yang sangat luas pemakaiannya karena mengandung unsur hara makro, mikro, dan vitamin yang lengkap, sehingga dapat digunakan untuk berbagai jenis tanaman. Berikut adalah contoh gambar media Murashik and Skok atau media MS. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.